sangat sulit bahasa Al-Quran itu untuk ditransfer ke dalam bahasa manapun. Semuanya hanya kira-kira. Iya. Oke, kita bicara menyimpang sedikit. Apalagi itu firman Allah. Omongan manusia saja, omongan yang manusia, belum tentu bisa diterjemahkan ke bahasa lain. Yang tadinya indah menjadi hilang keindahannya. Yang tadinya bahasanya panjang bisa menjadi pendek. Begitu pula yang tadinya pendek menjadi panjang. Iya kan? Bahasa Arabnya azhabu. Bahasa Indonesia saya akan pergi. Di bahasa Indonesia satu kata azhabu. Di Indonesianya menjadi 3 saya akan pergi. Iya kan? Zahab itu satu kata, satu kalimat, satu kata. Indonesianya saya telah pergi. Dan menjadi panjang. Bahasa Arab satu baris kita terjemahkan menjadi 3 baris. Sehingga satu ketika pengalaman saya pejabat ya, menteri dari Indonesia mengadakan pembicaraan dengan menteri di luar negeri, saya sebagai penterjemah. Dia ngomong panjang sekali, saya terjemah dalam bahasa Arab kan gitu. Kok cepet banget sih terjemahannya, Pak? Bahasa Arab masih singkat, saya bilang. Saya ngomong lama, kok kamu terjemahnya bener nggak terjemahnya? Iya bener, bahasa tidak. Memang bahasa Arab itu singkat. Iya, maksudnya ngalor-ngalor ke bahasa Indonesia singkat. Iya, bahasa Arabnya sudah singkat, masih bisa disingkat lagi. Isi mausul dan silahnya bisa diganti lagi. Allati tazhabu ila suqi azahibatu saja langsung. Bukan allati tazhabu lagi satu azabiyat. Langsung saja azahibatu ila suqi sama. Iya kan? Ya, seperti itu kira-kira. Jadi bahasa Arab juga bisa dipadatkan lagi sampai kepada istilah hazaf. Bahasa Al-Quran itu seperti melompat-lompat. Itu yang mahzufnya banyak sekali. La nadwa min duni ilaha laqad qulna idzan syatata. Itu kan kalimat panjang banget. Idza laqad qulna idzan syatata. Udah jauh banget. La nadwa min duni ilahan, ya kan? Kami tidak akan memohon kepada Tuhan siapapun min duni selain Allah. Idza laqad qulna idzan syatata. Kalau ternyata kan gitu, kita masih juga meminta-minta kepada Allah, berarti kita kan ngaco, kan jauh banget itu. Jadi satu ayat kemudian lompat ke ayat yang lain, itu seperti melompat bahasa itu biasa dalam Al-Quran. Sehingga seringkali jumlah syartiyah, jawab syaratnya nggak ada, langsung melompat. Ya tuh, ya muqaddarun aja sih kira. Bisa ya ketika ditransfer dalam bahasa Indonesia ya kalang kabut gitu. Kalau nggak percaya silakan kita baca terjemah Al-Quran dengan dalam bahasa Indonesia. Jumlah syartiyah, jawab syaratnya ini nggak ada. Yang adanya takkib saja. Makanya la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, kami tambahkan. Wa la in kafartum, apa maknanya? Jawab syaratnya mana la in kafartum? Enggak ada. Inna azabi lasyadid. Artinya wa la in kafartum u'azibannakum. La u'azibannakum disebut enggak ada sih. Inna azabi lasyadid itu jumlah istinaf lagi. Ada style penulisan dalam bahasa Indonesia begitu enggak ada. Bisa kalang kabut. Disitulah letak kehebatan Al-Quran, diungkapkan dalam ungkapan yang sangat simpel, padat, ringkas, lugas, jelas dan memukau dalam ukuran orang Arab, bukan ukuran kita. Bagi ukuran sastrawannya sendiri. Anna yakun lil ghulam. Kalau Siti Maryam, anna yakunu li waladun. Walam yang bisa seperti bahasa. Nah, terusnya jawabnya lagi. Kalau jawaban Imron, kadzalika Allahu yaf'al ma yasha. Kalau Siti Maryam yakhluqu ma yasha. Terjemahnya dalam bahasa Indonesia akan sama. Iya sama.
Iya begitu. Begini ya, omongan manusia sepinter-pinternya orang pasti salah. Nggak usah satu buku, satu halaman menulis, itu pasti salah. Dalam bahasa Indonesia kita baca koran, baca tulisan. Kalau saya analisa dengan tata bahasa Indonesia yang benar, teksoretika begini. Tapi yang penting pikiran saya, saya paham ini maksudnya begini. Itu aja kok. Dengan aturan tata bahasa baku Indonesia yang benar menurut tata bahasanya, ya hampir tulisan semua orang salah semua. Di mana titik koma tuh ngaco semua. Kapan titik, kapan koma, kapan titik dua, kapan titik koma, kapan tanda kutip. Ya kan begitu. Sedangkan di bahasa Arabnya namanya tanda baca tuh nggak ada. Kalaupun ada, itu diada-adakan untuk mempermudah generasi muda. Sama karena bahasa Arab itu tanpa tanda baca sudah terkandung di dalam susunan kata itu. Anna yakunu li ghulamun, itu pasti ada tanda tanyanya. Iya kan? Enggak usah pakai titik. Iya kan? Begitu inna adzabila syadid ya wala in kafartum ya titik. Sebab innanya sudah isti'naf lagi, paham begini? Karena fasal dan wasal itu sudah merupakan siyakul kalam yang sudah bisa diketahui. Sekarang membantu generasi muda aja kok. Nah, karena itulah maka seringkali bisa titik, bisa koma. Atau juga koma dan koma lagi. Adanya menjadi sakta. Mandek beli, terus beli. Seperti memba'atsan min marqadina hadza mawata. Begitu kita tidak sakta di situ, min marqadina hadza menjadi sifat. Begitu kita sakta, hadza menjadi mubtada. Ma wa'adur rahmanu menjadi khabar. Hadza ma wa'adur rahmanu itu adalah sebagai jawaban dari memba'atsana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami? Yang membangunkan kamu adalah ini yang dijanjikan oleh Allah itu. Jadi ketika kita salah berhenti menjadi artinya lain. Dalam bahasa Indonesia juga sebetulnya sangat penting sekali titik koma itu. Tapi karena kita tidak terlalu memperhatikan, sehingga akhirnya orang itu tidak cerdas ketika membaca. Iya. Padahal begitu atafnya pakai wawu, maknanya lain. Begitu pakai fa, maknanya lain. Begitu summa, maknanya juga ba'da zalika, maknanya lain lagi. Summa dengan fa itu jalan waktunya berbeda. Kalau wawu bisa bersama-sama, bisa berurutan. Ja'a Zaidun wa Amrun, itu bisa-bisa datangnya bareng-bareng. Iya, Ja'a Zaidun fa Amrun, saya datang tidak lama kemudian baru Umar. Kalau summa setelah sekian lama baru nyusul Umar datang. Dalam bahasa Indonesia nggak ada huruf ataf seperti itu. Iya. Kemudian tentang waktu lagi, makanya saya jelaskan tentang waktu. Kata kerja dalam bahasa Arab itu sekaligus mengandung keterangan waktu. Past tense, continuous tense, present tense, itu semuanya sudah termasuk dalam kata kerja itu sendiri. Kita perlu dengan kata tambahan. Sebetulnya kita tidak punya kata kerja sebetulnya, semuanya infinitif sebetulnya. Jadi saya pergi ke pasar, dia pergi. Kamu pergi itu bukan azhabu sebetulnya, tapi zihabun. Jadi saya pergi ke pasar, ana zihabun ila suqi. Huwa zihabun ila suqi. Anta zihabun ila suqi. Hum zihabun ila suqi. Nahnu zihabun ila suqi. Summa ruju'un ilal baiti ba'dal asri. Kenapa? Karena tidak terkait dengan waktu. Di situ menjadi satu kesulitan bahwa ketika bahasa Indonesia kata kerja tidak didukung dengan keterangan waktu, masih merupakan tanda tanya, sudah atau akan atau sedang. Turun waktu nih.
dia berjalan dengan langkah gontai. Laki atau perempuan? Bisa jadi riang, bencong, siji loro. Ini kan kita sering baca novel ketika dia lanang tawadun, ketika dia sedang berjalan santai ya di suatu pantai, tiba-tiba dia menemui anak kecil yang sedang menangis. Duduk ini sih ikan lanang tawadun, dia belum ada bayangan, belum tuh. Sampai ujung-ujungnya lalu akhirnya dia menggunakan lipstick. Oh, jadi wadon. Mumat begini. Ya memang seperti itu. Ini kelemahan-kelemahan bahasa seperti itu. Maka sangat tidak mungkin akan persis bahasa Indonesia itu bisa ya bukan bisa menjelaskan Al-Quran. Al-Quran itu sulit sekali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini kesulitan struktur bahasa. Ditambah lagi dengan kesulitan vokabuleri, perbendaharaan bahasa yang sangat minim sekali. Sehingga tidak bisa menggambarkan secara gamblang, secara jelas tentang istilah-istilah yang ada pada bahasa Arab itu. Sehingga terjadilah satu kesamaran antara khosyah, antara khauf, antara taqwa, antara ruhbah, rahab, ya, al-khauf, wal jaza'u, wal walahu, ya, wat taqwa. Jadi wal khasyah itu sama takut semua. Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri yang sangat kaya sekali, melihat saja itu antara absara, ahdaqa, atrafa, hamlaqa. Itu artinya lain, melihat semua. Kalau melihatnya ke sudut, itu namanya atrofa. Kalau melotot itu ahdaqa, mencurang hamlaqa. Dengan mata fisik nazara. Kalau dengan melihat dengan pikirannya basara atau absara. Lahadha dengan pikirannya. Itu gimana? Iya kan? Kita hanya beberapa benda, beberapa kata memang terinci, kayak bayong, bencelit, kocolan, lele, boncel, deleg, kinciling. Hanya itu kan, hanya beberapa saja. Dan ya, bahasa Indonesia ada kelebihan antara kami dan kita. Bahasa Arabnya nahnu saja. Wa nahnu nakhluqu ma nasha. Apa nahnu sini? Kami. Kalau Allah ya kami. Tapi kalau sudah manusia yang bilang bisa kami, bisa kita. Hayya nadhhabu ila suqi. Mari kami. Nahnu sya'bul Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Kita itu artinya ketika kita melibatkan orang yang kita ajak bicara. Termasuk Anda. Kita ini kan santri, artinya saya dan kamu-kamu. Begitu. Kami kan santri, yang diajak ngomongnya bukan santri. Kita lagi diproses oleh polisi, dituduh kita umpamanya minuman keras. Pak, kami ini santri. Enggak bisa, Pak, kita nih. Kalau kita kan berarti yang polisinya kan kita juga. Itu kelebihan antara kita dan kami. Kapan kita menggunakan kita dan kapan kita menggunakan kami. Dalam bahasa Arab semuanya adalah nahnu, tapi yang menentukan adalah qarinah dan siyaqul kalam itu sendiri. Apakah kita, apakah kami? Saya, Bu, ya. Bisa kami. Oh, kita, kami. Iya. Kami bukan kita, kami. Tapi ini bahasa Indonesia kudu saya, soalnya langkah kami muadab nafsa. Oh ya, enggak dong. Bukan, muadab nafsa begini. Ketika saya diundang mewakili pesantren Cadang Pinggan, ya kan begitu? Atau mewakili satu organisasi, ya kan? Menurut hemat kami, artinya menurut saya dengan seluruh pengurus pesantren. Artinya begitu saya mengatakan kami,
artinya mengatasnamakan saya dan orang-orang yang mengutus saya. Kalau saya, itu artinya pendapat pribadi. Menurut saya, menurut kami, kita dalam bahasa Indonesia sendiri juga sebetulnya ada mu'azzam nafsa itu. Ketika dia seorang pejabat, dia berani mengatakan kami sebagai lembaga. Seorang menteri tidak mengatakan saya, mengatakannya kami, artinya mewakili kementerian yang dipimpinnya. Kami telah mempelajari persoalan ini sejak tahun yang lalu, tapi sampai sekarang kami belum bisa mengambil keputusan. Artinya bahwa yang belajar orang banyak, keputusannya pun melibatkan orang banyak. Kami bangsa Indonesia, yang ngomong Soekarno, itu dia mu'azzam nafsa. Dia itu seperti nahnu dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mu'azzam nafsa, untuk mengagungkan dirinya. Bahwa dia punya power, dia punya kekuatan, bahwa saya tidak sendirian tapi bersama seluruh bangsa Indonesia. Saya kira pengertian mu'azzam nafsa itu harus dianalisa seperti itu. Nah, ketika Allah mengatakan nahnu nazzalna dzikra, itu artinya tidak sendirian dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, kan begitu. Paham? Dalam bahasa Indonesia juga ada. Tetapi kan dalam kajian bahasa Indonesia belum pernah ada yang mengkaji semacam itu. Apa yang saya bahas hari ini tentang mu'azzam nafsa, tentang kami, artinya untuk kebesaran dirinya, dalam gramatika bahasa Indonesia kan tidak dibahas. Dan itu ada, saya bisa membuktikan akan adanya itu. Ya mas, sudah tadi jas badudu mana boleh. Oleh bahasa. Secara psikologis, ketika mengatakan kami, saya begitu mengatakan kami, itu dalam pikiran saya bekerja. Bahwa ente tidak sendirian. Tetapi ketika Allah mengatakan kami, itu bukan berarti Allah itu berpikir tidak sendirian, banyak pembantu. Tidak. Lain lagi halnya itu. Artinya dengan segala kekuatannya, kehendaknya, kehebatannya, ya kan gitu, kediktatorannya, hegemoninya. Jadi bi ausafihi wa sifatihi ala aliyah, semuanya itu mendukung ke sana. Dan saya kira persoalan mu'azzam nafs itu sendiri adalah yang berbicara yang punya maksud, bukan pendengar. Iya. Dan seorang pendengar harus paham maksudnya apa bilang kami ini. Kenapa Anda mengatakannya kami, bukan saya? Ini pendapat resmi sebagai lembaga. Ketika menurut hemat saya, itu pribadi saya. Kok berani mengatakan lembaga? Memang sebelum kami datang, kami sudah rapat dulu untuk menyampaikan pendapat kami ini. Paham? Itu ada prosedur yang sama seperti itu. Jadi tidak semudah itu bahwa psikolinguistik itu tidak hanya sekedar itu, tapi juga menjadi satu landasan pemikiran. Iya, pemikiran kemana arah orang itu bicara. Ya, tapi ketika Man Kadim, si tukang macul itu mengatakan kami, ya diketawain semut. Lu jadi apa bilang kami itu? Dari tukang macul bilang kami, kecuali dia sebagai ketua perhimpunan tukang macul se-Indramayu, kan gitu. Buruh tani Indramayu. Dia menghadap kepada bupati menyampaikan aspirasinya. Ya, setelah mengadakan demo 3 hari 3 malam gak makan gak minum, akhirnya dipanggil. Kamu minta apa sih? Kami datang ke sini, kan kami. Iya kan? Iya. 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 Orang itu ada yang senang di dunianya saja. Di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Iya. Jadi ada orang yang berpikir terbatas, pikirannya hanya sekilan ke depan. Yang penting gue hari ini senang, selesai.
apalagi sampai akhirat, bagaimana besok pun gak ada urusan. Yang penting gue hari ini senang. Ya, ini akhirat kan terlalu jauh. Banyak orang melakukan perbuatan yang nanti berakibat akan merugikan kesehatan sendiri, merugikan keluarganya sendiri, bahkan merugikan agamanya sendiri. Enggak peduli, pokoknya yang penting tujuan saya tercapai hari ini. Selesai. Jadi pikir panjang terus ya. Iya, yakin. Yakin itu bukan iman, yakin. Lebih mana tinggi iman dengan yakin? Wabil akhirati hum muqinun. Artinya yakin itu adalah kemantapan hati yang sudah tidak bisa tergoyahkan lagi, seberat tingkatan yakin, hakul yakin. Kalau iman itu adalah mempercayai sebatas berdasarkan suatu bukti, alasan, dan fakta. Apakah dia mengamalkan atau tidak? Ya, bisa mengamalkan, bisa tidak. Makanya tidak sedikit mukmin asi. Mukmin tapi maksiat juga. Kenapa? Karena dalam pertarungannya dia kalah. Dia tahu melacur itu dosa. Kenapa dia melakukannya? Karena dalam pertarungannya kalah. Makanya kata Rasulullah, ketika orang itu berbuat maksiat, ketika bermaksiat, dia tidak beriman. Artinya, ya. Sembahyang. Ya kan itu. Ini kan menjadi persoalan. Anda ya, sekarang saya nanya, Anda yakin ada neraka? Percaya betul? Nggak ragu-ragu. Nah, ketika Anda melakukan perbuatan dosa, coba kita evaluasi. Di mana keyakinan Anda berada? Kendel temen siraku. Cari neraka nganda. Bahkan mungkin gonggonnya dihukum neraka beli. Iya, wani temen siraku. Nah, di situ ada proses pergulatan yang sangat seru sekali antara dorong tarik, tawar menawar dengan ya kalau ada juri mah ada jurinya, ya kan gitu. Ada diskusinya, ada perdebatannya. Di akhirnya Anda menjadi kalah. Akhirnya dengan tidak sadar Anda melakukan satu kejahatan. Dan dalam kesadarannya dia melakukan kejahatan. Setelah itu lalu muncul penyesalan kalau dia sadar. Tetapi ketika sudah berulang-ulang, penyesalan akan hilang. Tidak merasa berdosa lagi. Karena setelah kejahatan itu kita lakukan terus-menerus dan berkesinambungan, malah akhirnya berubah menjadi kebanggaan. Bangga dengan dosa-dosanya itu. Ya artinya habis memperkosa tuh, jadi diceritakan sama teman-teman ya dengan rasa bangga. Habis ngerampok tuh cerita dengan temannya, TV loro, kulkas telu. Iya. Uang tak bacok, tugel ndase. Diceritakan dengan bangga sebagai pahlawan. Nah, jadi ketika itulah dia sudah menyatu sebetulnya. Status dia sudah menjadi setan. Dia mengajak temannya lagi untuk menjadi setan seperti dia. Karena setan itu sendiri yang lebih efektif menggoda manusia ketika setan berbentuk manusia daripada setan yang berbentuk jin. Kalau jin mah nggak bisa nampar kamu tuh, nggak bisa memenjarakan kamu, nggak bisa memaksa kamu bohong, paling hanya bisik-bisik saja di hati. Tapi kalau setan manusia bisa memenjarakan kamu, bisa menghukum mati kamu, bisa menangkap kamu, bisa memfitnah kamu, dan dipaksa, dan bisa memutasi kamu di tempat yang terpencil, dipaksakan gitu. Nah, setan yang berbentuk manusia, ketika dia mempunyai kekuasaan, itulah namanya tauhid. Setan perawahan dia. Setiap pejuang yang membela Allah, apakah ulama salihin, apa aulia, apa nabi, apa rusul, atau pemimpin-pemimpin bangsa, tetap akan didampingi oleh setan-setan manusia itu.
Artinya tidak akan lepas akan menghadapi resistensi, perlawanan dari setan-setan yang berbentuk manusia ini. Ketika pahlawan-pahlawan bangsa kita berjuang membela kemerdekaan, banyak setan-setan manusia yang bekerja sama dengan Belanda dan melaporkan kepada Belanda tentang strategi perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Mereka yang menunjukkan di mana pahlawan kita itu bersembunyi. Dan begitu lincahnya mereka, begitu merdeka, mereka menjadi pahlawan dan berbintang di pundaknya. Yang kesian adalah mereka tentara-tentara yang kakinya patah, yang matanya hilang satu, di atas jembatan Semanggi sambil berjalan dengan tongkatnya melihat temannya yang tahu dulunya cecunguk Belanda mewah dengan hidup berpangkat jenderal. Nangis dia kan. Dalam perjuangan Rasulullah juga sama. Orang yang bergabung dalam barisan Islam itu tidak semuanya murni untuk membela Rasulullah. Para oportunis itu, oportunis. Mencari peluang-peluang, mencari harta. Banyak. Dan itu semua dalam komunitas manapun ada. Jika Anda membuat sekolah, umpamanya SMP NU di Tenajar barangkali. Tidak semuanya yang datang di sekitar kamu itu orang mendukung ide kamu. Melu nimbrung, ya bokapnya oleh rezeki. Begitu nggak ada, ditinggal pergi. Iya. Begitu kamunya mati, dikuasai sekolahnya, dijadikan ajang bisnis bagi dia. Dan tidak sedikit kiai ulama salihin, ulama amilin bikin pesantren dengan ikhlasnya mereka membangun. Begitu turun ke anaknya, dijadikan bisnis sampai pondoknya bubar. Iya kan? Jadi bukan orang lain, dari darah daging kita sendiri juga yang menghancurkan karya kita ini. Boro-boro bikin pondok, meneruskan pondok yang sudah ada, santrinya sudah ada, masjid sudah ada, madrasah ada, tanah wakafnya ada. Boro-boro dikembangkan, malah sampai hancur kehabisan santri sampai bubar. Kok tega banget? Ya itulah dunia, tega-tegaan. Ya kan? Disinilah kepentingan-kepentingan beradu dan berperang. Maka menjadi alasan malaikatlah kenapa keberatan ketika diberitahu bahwa Allah mencipta khalifah, membuat Adam. Itu keberatan malaikat sebetulnya itu. Bukan, malaikat juga keberatan. Punten ini ya, terlepas dari ini bahwa malaikat itu siap, memang iya, tetapi kan keberatan kan terungkap dalam bahasa mereka. Kita jangan ini, kita lagi menganalisa satu realita. Jangan malaikat selalu siap melaksanakan, pokoknya nggak pernah membantah. Iya, tetapi kan malaikat juga keberatan dalam pikirannya. Ini yang mengatakan Allah sendiri. Iblis juga keberatan sama, tapi argumentasi yang berbeda. Kalau iblis alasannya ngapain? Aku nggak setuju. Apalagi aku harus menjadi bawahan dia. Kenapa bukan saya? Aku kan lebih cerdas. Aku kan asal muasalnya kan dibuatnya dari api, dari tanah. Aku kan turun bangsawan. Aku kan berdarah biru. Ana khairum minhu. Kalau malaikat maka beratannya bukan itu. Bukan aku merasa lebih dari secara bukan dari sisi etnisnya, bukan, tapi dari sisi pengabdiannya. Mari kita lihat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ngapain kau ciptakan makhluk yang nantinya akan membuat kerusakan dan akan banjir darah, akan mengalirkan darah, artinya peperangan ya, saling bunuh-membunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami kan cukup damai, ya kan begitu. Sehari-harinya bertasbih saja, bertakdis saja kepada Allah. Ya, itu kan kondisi yang statis, ketaatan yang mutlak dari malaikat. Malaikat tidak memahami dinamika satu kehidupan, bahwa
konflik itu adalah satu hal yang tidak bisa dihindari karena adanya kepentingan-kepentingan itu. Jadi jangan diharap di dunia kamu akan terbebas dari konflik ini. Tetap akan menghadapi orang-orang yang kepentingannya berseberangan dengan kamu. Bukan hanya atasan kamu, bukan teman sekerja, istrimu juga bisa terjadi perbedaan kepentingan. Ketika tidak bisa dikompromikan, harus bisa dong. Iya kan? Apalagi beda agama, beda ideologi, seideologi, seagama, kadang-kadang juga masih satu keturunan. Mbu anaknya bibi, mbu anaknya uwa, ya kan begitu. Satu daerah. Di tengah perjalanan itu terjadi kepentingan yang berbeda. Istri kamu menghendaki pengen tinggal bersama ibunya. Karena ibunya sudah tua, kasihan kan. Kalau saya pergi dengan siapa ibu saya? Tapi kamunya gerah hidup dengan mertua tuh. Cerewetnya bukan main kan. Ini persoalan dari persoalan kecil itu, kepentingan kecil aja. Iya kan. Bakal balik bangin ditakoni sing untuk anak apa mertua ku angel temen yo kita kan kerja.